Kita akan langsung menghubungi Direktur Rumah Sakit Tabrani, Dr. Ian Mahyar. Selamat malam, dokter. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Ana. Dokter, mungkin kita ingin tahu, apakah benar ini Ustadz almarhum mengidap COVID-19 sempat dirawat dari tanggal 2 Mei lalu? Betul, Pak Ustadz datang untuk memeriksakan untuk antigen karena mau kembali ke Medan. Ternyata positif COVID. Itu terjadi tanggal 2 Mei, hari Minggu. Nah, kita sebagai rumah sakit rujukan COVID tentu berkewajiban merawat. Ya, sejak tanggal 2 Mei itu kita melakukan perawatan. Dok, apakah kemudian almarhum ini sempat memiliki penyakit bawaan atau drop setelah memiliki COVID-19 atau terkena COVID-19 ini? Ya, memang beliau ada penyakit bawaan ya. Jadi itu yang menyebabkan menjadi lebih parah. Sebetulnya di hari-hari awal itu sudah membaik, tapi membaik, turun. Memang begitu kondisinya. Artinya ini sudah berapa hari begitu maksudnya? Langsung pada saat kedatangan langsung dibawa ke ICU atau sempat perawatan intensifkah atau seperti apa? Awalnya perawatan intensif ya, tapi dalam 3 hari di ICU dan yang agak memburuk itu mulai tadi siang. Kita berikan ventilator ya, dengan pernapasan tambahan, dibantu napas tambahan itu dengan ventilator. Mulai siang tadi yang memburuknya. Baik, dok, artinya mulai siang tadi digunakan ventilator hingga akhirnya beliau ataupun almarhum ini berpulang begitu? Betul. Mungkin bisa diinformasikan kepada kami, dokter, apa penyakit bawaan dari almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain? Itu kalau menurut dokter yang merawat ya. Kalau saya sebetulnya dari corporate ya. Nah, menurut dokter yang merawat itu ada bawaan Pak DM ya. Nah, penyakit DM itu saja. Baik, dok, apakah kemudian mendapatkan informasi apakah kemudian Ustadz almarhum ini sudah divaksin atau belum atau seperti apa? Waktu masuk itu waktu sudah divaksin. Tapi waktu masuk kan kita nggak lakukan itu. Waktu masuk kita tes antigen aja. Persyaratan untuk terbang ke Medan kan. Iya, betul. Iya. Artinya pada saat antigen, tes positif, kemudian PCR swab atau seperti apa, dok? Ya PCR-nya ya positif aja gitu Mbak Ana. Oke, baik. Artinya ini almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain ini sudah divaksin, kemudian pada saat PCR swab menuju ke Medan ini langsung terdata terindikasi COVID-19 seperti itu. Betul. Artinya apakah ada indikasi ini terpapar di mana? Beliau kan baru saja melakukan perjalanan dakwah. Yang saya dengar dari asistennya sebelumnya di Rohul, kemudian ke Dumai, dari Dumai ke Kuansing, dari Kuansing ke Pekanbaru. Nah, rencananya kan mau kembali ke Medan esokan harinya. Dokter, apakah ada kemungkinan bahwa almarhum ini karena kecapean kemudian imun yang turun seperti itu atau seperti apa? Kalau menurut perkiraan memang kecapean, kelelahan. Ya, kelelahan karena dakwah dari berbagai kota. Ya. Baik. Tadi iya, baik. Silakan, dok. Ya, sudah Mbak Ana. Iya. Apakah kemudian ada keluarga juga yang terpapar COVID-19 begitu? Keluarga tidak ada. Sama sekali udah di swab tidak ada. Tapi semua keluarga dari Medan, di Pekanbaru itu sudah kumpul. Jadi tadi wafatnya itu tepat waktu azan maghrib. Baik, dokter, apakah saat ini dokter berada di rumah duka? Tidak, saya di rumah sakit aja. Oke, baik. Apa kemudian nanti almarhum ini akan dimakamkan sesuai dengan protokol COVID-19 atau seperti apa, dok? Betul, sesuai dengan protokol kesehatan. Artinya dari rumah sakit, bentar ini kita akan bawa ke Masjid Agung An-Nur untuk menghormati beliau sebagai tokoh ya.
beliau di jenazah di dalam ambulan, tapi kita menyolatkannya di halaman Masjid Agung An-Nur. Sesudah itu dari masjid kita langsung ke pemakaman. Maaf terputus, akan dimakamkan di mana, Dok? Di pemakaman khusus COVID di daerah Palas Rumbai, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. Oh, di Pekanbaru. Artinya malam ini juga akan langsung dimakamkan seperti itu? Betul, malam ini juga. Keluarga sudah setuju. Dok, artinya yang nanti boleh datang ke pemakaman ini siapa saja, Dok? Apakah kemudian dibatasi? Iya, dibatasi karena yang ngatur ini dari pihak Poltabes, Pak Kapolresnya langsung turun. Dengan jajarannya akan mengatur supaya sesuai prokes lah. Tidak terjadi kerumunan yang berlebihan. Gitu. Oke, baik. Keluarga artinya sudah setuju untuk dimakamkan di Pekanbaru Riau, begitu ya, Dok ya? Setuju. Keluarga Baik. sudah setuju. Dr. Ian, terima kasih sudah mau bergabung bersama kami memberikan informasi langsung di Kabar Utama. Terima kasih kembali Mbak Ana. Pemirsa, nama Ustadz Tengku Zulkarnain mulai dikenal masyarakat setelah cuitan di akun Twitter miliknya yang kerap mengundang komentar netizen. Rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual disingkat. Tak hanya sekali, beberapa kali Ustadz Tengku Zulkarnain pun diundang ke acara televisi hingga diberitakan di berbagai media karena cuitannya yang dinilai berani oleh banyak orang. Kekerasan seksual. Ustadz Tengku Zulkarnain menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia periode 2015-2020. Ustadz Tengku Zulkarnain lahir di Medan, Sumatera Utara pada 14 Agustus 1963. Menempuh pendidikan sarjana S1 di Universitas Sumatera Utara, mengambil jurusan sastra Inggris. Sikapnya tegas, kita sudah sidang. Setelah menempuh pendidikannya S1, Ustadz Tengku Zulkarnain lantas mendalami ilmu fikih dari guru besarnya, yakni Syekh Dahlan Musa, dan ilmu Al-Quran dari Syekh Azroi Abdul Rauf. Ustadz Tengku Zulkarnain mendapat gelar S2-nya, yakni Master Business di Institusi Economy of Hawaii. Aktif berceramah di 13 negara, Ustadz Tengku Zulkarnain juga berkecimpung dalam pendidikan Islam dengan menjabat sebagai Ketua Majelis Fatwa untuk PP Matlahul Anwar. Tim TV One mengabarkan. Negara fakir miskin dan anak terlantar dikelola negara, dijaga oleh negara. Nyata